Aku tahu dia selingkuh dan aku tahu dengan siapa. Tapi alasan kenapa aku tetap tinggal tak ada seorang pun yang bisa mengerti, bahkan aku sendiri. Hari itu terasa seperti hari biasa, meskipun aku merasa ada yang aneh. Suamiku, Ardi, pergi lebih awal dari biasanya, tapi aku tak terlalu memperhatikannya. Kami berdua, seperti pasangan pada umumnya, selalu sibuk dengan rutinitas. Aku bekerja di kantor, dia di lapangan. Kami jarang punya waktu untuk ngobrol, apalagi berkencan. Mungkin itu yang membuat hubungan kami semakin terasa biasa saja. Pagi itu, setelah beres menyiapkan sarapan dan menjemput anak-anak dari sekolah, aku memutuskan untuk pergi ke rumah sahabatku, Dinda. Kami sudah lama tak bertemu dan dia selalu menjadi tempat berbagi cerita tentang kehidupan, pekerjaan, dan tentunya tentang keluarga. Namun, saat aku sampai di rumah Dinda, ada sesuatu yang terasa janggal. Aku melihat mobil Ardi terparkir di depan rumahnya. Pikiranku berputar cepat. Apakah mereka sedang bertemu untuk urusan pekerjaan? Aku tidak berpikir banyak dan langsung masuk ke dalam rumah. Dinda menyambutku dengan senyum lebar. Namun, ketika aku melangkah lebih jauh ke ruang tamu, aku melihat mereka. Ardi dan Dinda duduk di sofa, saling tertawa dengan tangan Ardi yang dengan santainya melingkar di bahu Dinda. Semua itu terasa normal, seperti sepasang kekasih. Jantungku berdebar keras. Aku tahu sesuatu yang tidak aku inginkan sedang terjadi di depan mataku. Aku terdiam sejenak, berusaha menenangkan diri. Kamu sudah datang, Liza. Dinda menyapaku dengan riang, seakan tak ada yang salah. Aku tersenyum paksa, menatap Ardi yang kini terlihat canggung. Dia terlihat terkejut melihatku, namun ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tak bisa kutafsirkan. Kenapa kalian tidak memberitahuku kalau ada rapat kerja di sini? Tanyaku, berusaha terdengar biasa. Ardi tersenyum tipis. Hanya diskusi ringan, sayang, jawabnya. Tapi aku tahu, itu bukan hanya sekadar diskusi. Suasana di sekitar kami terasa tegang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang aku yakin, ada banyak hal yang telah terjadi di balik punggungku. Aku bisa merasakannya. Pulang dari rumah Dinda, aku terdiam di mobil. Semua pikiran itu menggerogoti otakku. Kenapa Ardi begitu santai? Kenapa Dinda terlihat tidak merasa bersalah? Apakah aku sudah begitu buta? Atau memang aku yang terlalu mengabaikan semuanya? Saat aku membuka pintu rumah, perasaan itu semakin mencekam. Sesuatu dalam diriku berbisik bahwa ini hanyalah permulaan dari sebuah kenyataan yang tak ingin aku hadapi. Aku tak bisa tidur malam itu. Bayangan Ardi dan Dinda di sofa terus menghantui pikiranku. Tertawa bersama, duduk begitu dekat, tatapan mata mereka. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya berpikir berlebihan. Tapi, apakah aku benar-benar hanya berlebihan? Pagi itu, aku memperhatikan Ardi lebih dalam dari biasanya. Cara dia menatap layar ponsel saat ada pesan masuk, bagaimana dia selalu pergi lebih awal dan pulang lebih larut dari biasanya. Bahkan saat aku memeluknya dari belakang, dia hanya diam, tidak merespons seperti dulu. Dan tiba-tiba, semua potongan kecil itu mulai membentuk sebuah gambaran yang jelas. Kenapa aku tidak sadar lebih awal? Aku duduk di meja makan, menatap kosong ke secangkir kopi yang kini sudah dingin. Tiba-tiba, ponsel Ardi bergetar di meja. Sebuah notifikasi WhatsApp muncul di layar. Sayang, nanti jangan lupa ya, tanganku gemetar. Aku tahu aku tidak boleh membaca ponsel suamiku, tapi aku juga tahu jika aku membiarkan ini begitu saja, aku akan terus berada dalam kebohongan. Dengan napas tertahan, aku meraih ponselnya. Tapi sebelum sempat aku membuka layar, Ardi muncul dari kamar mandi. Lagi ngapain? Tanyanya cepat. Aku terkejut, buru-buru meletakkan kembali ponselnya ke meja. Enggak, cuma lihat ada notifikasi. Tatapannya berubah dingin. Seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah.
Dia mengambil ponselnya dengan cepat, memasukkannya ke dalam saku tanpa berkata apa-apa. Dan saat itu, aku tahu. Aku tahu bahwa pesan itu bukan hanya sekadar urusan kerja. Aku tahu bahwa aku telah kehilangan sesuatu yang sangat berarti, kepercayaanku pada suami sendiri. Sore harinya, aku memberanikan diri menelepon Dinda. "Hei, bisa ketemu? Aku butuh cerita." Kataku berusaha terdengar santai. Dinda terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Tentu, kafe biasa jam 5 ya." Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Aku harus tahu seberapa dalam kebohongan ini. Aku harus mendengar langsung dari sahabatku sendiri. Aku mengambil napas panjang. Aku siap menghadapi kebenaran. Atau setidaknya, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku siap. Aku duduk di pojokan kafe, memainkan sedotan dalam gelas es kopi yang belum kusentuh. Jantungku berdebar kencang bukan karena kafein, tapi karena percakapan yang akan terjadi sebentar lagi. 5 menit kemudian, Dinda datang. Seperti biasa, dia tersenyum manis, tapi aku melihat ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tak setulus dulu. "Hai Liza, tumben ngajak ketemu," katanya sambil meletakkan tasnya. Aku tersenyum kecil, berusaha mengendalikan emosiku. "Iya, lama nggak ngobrol ya," jawabku. Kami berbasa-basi sebentar. Tentang pekerjaan, tentang anak-anak. Tapi aku tak bisa terus berpura-pura. Aku harus tahu. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Din, aku mau tanya sesuatu, tapi aku harap kamu jujur sama aku." Dinda terlihat sedikit kaget, tapi dia tetap tersenyum. "Tentu, Liz. Tanya apa?" Aku menatap langsung ke matanya. "Kamu ada hubungan spesial sama Ardi?" Sejenak, waktu terasa berhenti. Dinda menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada keterkejutan, ada rasa bersalah, dan ketakutan. "Liza, kamu ngomong apa sih?" Dia tertawa kecil, tapi terdengar canggung. "Ardi itu suamimu, sahabatku juga. Mana mungkin aku?" "Dinda," potongku. Aku tak ingin mendengar alasan klise. Aku lihat sendiri cara kalian bersama. Aku bukan orang bodoh. Wajahnya mendadak pucat. Tangan yang tadi menggenggam gelas kini gemetar. Aku tahu aku benar. Akhirnya, Dinda menunduk, menghela napas panjang. "Liza, aku nggak tahu harus mulai dari mana." Mataku mulai panas. "Jadi benar?" Dinda menggigit bibirnya. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu." Aku tertawa pahit, "Tapi kamu tetap melakukannya." Air mataku jatuh. Aku mencoba menahannya, tapi rasa sakit ini terlalu dalam. "Sejak kapan?" tanyaku suara bergetar. Dinda menunduk. "Sudah hampir setahun." "Setahun?" Aku terdiam. Jadi selama ini aku tidur di ranjang yang sama dengan seorang pengkhianat? Aku berbagi kehidupan dengan pria yang mencintai wanita lain? "Kenapa, Din?" tanyaku pelan. "Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak tahu, Liz. Awalnya cuma teman curhat. Ardi sering cerita tentang kalian, tentang masalah rumah tangga kalian. Aku nggak tahu kapan perasaan itu mulai berubah." Aku menggeleng. "Tidak, ini bukan alasan. Kamu sahabatku, Din," bisikku. "Aku percaya sama kamu." Dinda mulai menangis. "Aku minta maaf, Liz. Aku benar-benar minta maaf. Tapi maaf tidak akan memperbaiki apapun." Aku berdiri mengambil tasku. Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Din. Tanpa menunggu jawabannya, aku pergi meninggalkan kafe. Langkahku terasa berat, hatiku hancur. Tapi ada satu hal yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan ini. Aku masih mencintai suamiku, dan aku benci diriku sendiri karena itu. Hari-hari berlalu, tapi luka di hatiku tak kunjung sembuh. Ardi tetap bersikap baik, bahkan lebih perhatian dari sebelumnya. Namun, aku tahu, bukan rasa cinta yang membuatnya begitu, melainkan rasa bersalah. Aku mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk menerima. Tapi setiap kali aku melihatnya, kenangan itu kembali menyakitiku. Aku ingin percaya bahwa dia benar-benar sudah berubah, bahwa dia tak lagi mencintai Dinda.
Namun bayangan mereka berdua terus menghantuiku. Suatu malam, saat aku sedang merapikan baju di lemari, aku menemukan sebuah kemeja yang dulu sering Ardi pakai saat bertemu dengannya. Aku terdiam, jemariku gemetar saat menyentuh kainnya. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Apa aku bisa melupakan semuanya? Bisikku pelan. Aku duduk di tepi ranjang memeluk lututku sendiri. Ardi masuk ke kamar dan melihatku seperti itu. Dia terdiam sejenak lalu berjalan mendekat. "Liza," panggilnya lirih. Aku tidak menjawab. Aku hanya menghapus air mataku dan mencoba tersenyum. "Kamu masih marah?" tanyanya hati-hati. Aku menggeleng. "Aku tidak marah, Ardi. Aku hanya lelah." Dia menunduk. Aku tahu dia ingin berkata sesuatu, tapi ragu. "Aku ingin kita kembali seperti dulu," ucapnya akhirnya. Aku menatapnya. "Kembali seperti dulu?" Aku mengulangi ucapannya dengan lirih. "Ardi, kamu tahu itu tidak mungkin." Dia menggenggam tanganku, tapi aku tidak membalasnya. Aku akan berusaha, Liz. Aku benar-benar ingin menebus semuanya. Aku menarik napas panjang. Aku ingin percaya padanya, tapi hatiku masih terlalu sakit. Malam itu kami tidur berdampingan, tapi terasa jauh. Aku tahu Ardi menyesal. Aku tahu dia ingin memperbaiki semuanya. Tapi apakah aku masih sanggup bertahan dalam pernikahan ini? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Sejak malam itu, semuanya berubah. Kami masih tinggal di bawah satu atap, masih berbicara seperti biasa, tapi ada jarak di antara kami yang semakin lebar. Aku tetap melakukan tugasku sebagai istri, menyiapkan sarapan, mengurus anak-anak, memastikan semuanya berjalan seperti biasa. Tapi tidak ada lagi obrolan ringan di meja makan, tidak ada lagi pelukan sebelum tidur, tidak ada lagi canda yang dulu terasa hangat. Ardi pun berubah. Dia lebih sering pulang tepat waktu, lebih sering bermain dengan anak-anak. Seolah-olah dia sedang menebus kesalahannya. Tapi tidak sekalipun dia mencoba membahas apa yang terjadi di antara kami. Dan aku membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Hingga suatu malam, aku menemukan diriku terjaga di ranjang, menatap punggung Ardi yang berbaring membelakangiku. Dulu, jika aku terbangun seperti ini, aku akan memeluknya. Tapi kini, aku hanya bisa menatapnya dengan hati yang kosong. Aku ingin bertanya, apakah dia masih mencintai Dinda? Apakah dia masih memikirkannya? Tapi aku takut dengan jawabannya. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Aku sudah memutuskan untuk bertahan, tapi bertahan seperti ini terasa lebih menyakitkan daripada pergi. Hari-hari yang hambar aku mencoba sibuk dengan pekerjaanku, berharap bisa mengalihkan pikiranku. Tapi di setiap momen kosong, bayangan pengkhianatan itu selalu kembali. Suatu hari, saat aku sedang berbelanja di supermarket, aku melihat seseorang yang familiar di lorong sebelah. Dinda. Jantungku berdegup kencang. Aku bisa saja mengabaikannya, tapi entah kenapa, aku justru berjalan mendekat. Dinda juga melihatku. Wajahnya langsung tegang. Dia tampak berbeda dari biasanya. Tidak seceria dulu. Tidak semenyebalkan yang aku bayangkan. "Liza," suaranya pelan, penuh rasa bersalah. Aku menatapnya dingin. "Bagaimana kabarmu?" Dia menelan ludah lalu tersenyum kaku. "Baik." Aku mengangguk pelan. "Bagus." Aku bisa melihat di matanya ada sesuatu yang ingin dia katakan. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah lelah. Aku berbalik meninggalkannya tanpa berkata apa-apa lagi. Dulu, Dinda adalah sahabatku. Kini, dia hanyalah seseorang dari masa lalu yang tidak lagi berarti. Akhir yang menggantung malam itu
Aku dan Ardi duduk di ruang tamu. Anak-anak sudah tidur. Hanya ada suara TV yang menyala, tapi tidak ada di antara kami yang benar-benar menontonnya. "Apa kita akan terus seperti ini?" tanyaku tiba-tiba. Ardi menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaanku. "Maksudmu?" Aku menatapnya lekat-lekat. Menjalani pernikahan ini hanya demi anak-anak? Dia terdiam lama. Aku menunggu. Lalu dengan suara pelan dia berkata, "Aku gak mau kehilangan kamu, Liz." Aku tersenyum kecil. "Tapi kamu sudah kehilangan aku, Ardi. Kita hanya pura-pura baik-baik saja." Dia menunduk, tidak bisa membantah. Aku menarik napas panjang. Aku gak tahu berapa lama aku bisa bertahan seperti ini. Tapi untuk sekarang, aku akan tetap di sini. Aku bangkit, berjalan ke kamar tanpa menunggu jawabannya. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintainya lagi seperti dulu. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin bertahan. Untuk saat ini, aku hanya ingin mencoba.